Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Mari yang mengasihi Tuhan katakan lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, saya akan melatar belakangi dengan ada sebuah kata-kata, ada satu kata penting yang bisa menjadi sumber masalah bagi banyak orang. Jadi ada satu kata penting yang bisa menjadi sumber masalah, yaitu komunikasi. Seringkali banyak masalah timbul dalam keluarga, dalam pergaulan, dalam hubungan kita dengan orang lain. Itu karena masalah komunikasi. Nah, padahal kita tahu Allah kita itu Allah yang komunikatif. Allah itu Allah yang sangat senang berbicara dengan kita. Allah yang rindu untuk bisa mencurahkan isi hatinya kepada kita. Dengan kita membaca firman-Nya, dengan kita berdoa. Jadi Alkitab itu berisi banyak kata-kata dari Tuhan, isi hati Tuhan kepada kita. Nah, kita sebagai orang Kristen juga harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik.
komunikasi adalah sumber masalah, tetapi komunikasi juga adalah jalan keluar. Jadi komunikasi itu bisa menjadi sumber masalah, tetapi juga bisa menjadi jalan keluar. Komunikasi yang tidak baik akan menimbulkan masalah, tetapi komunikasi yang baik juga akan menciptakan solusi. Ini saya ulangi, komunikasi yang tidak baik akan menciptakan masalah, tetapi komunikasi yang baik akan menciptakan solusi. Jadi jangan-jangan banyak masalah di dalam kehidupan kita yang terjadi karena kita tidak bisa mengkomunikasikannya, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kita harus meminta pertolongan Allah agar kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, dengan keluarga kita. Kita berkomunikasi dalam hubungan kita dengan baik. Nah, di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 itu yang menceritakan kalau di ayat 1 itu kan dikatakan adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 ceritakan tentang Babel di mana mereka mempunyai satu bahasa dan satu logat. Nah, satu bahasa adalah tentang komunikasi. Karena kalau kita mempunyai bahasa yang sama pasti akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Kita bisa merasakan kalau sangat sulit untuk kita bisa berkomunikasi kalau kita mempunyai bahasa yang berbeda. Nah, satu logat itu juga dikaitkan dengan intonasi. Jadi dalam komunikasi intonasi itu juga penting. Saat intonasi yang salah maka bisa menimbulkan persepsi yang salah. Nah, bagaimana dengan komunikasi di media sosial yang tidak ada intonasi? Kita tahu kalau di media sosial kita berkomunikasi kan tidak ada intonasinya. Nah, karena itu di era sekarang ini, di era digital ini kita harus benar-benar bisa berkomunikasi dengan baik. Juga kita menjaga sikap hati kita karena kita tahu apa yang timbul di dalam perkataan kita itu yang berasal dari hati kita. Jadi kalau hati kita bersih, kita jaga hati kita murni, bersih di hadapan Tuhan, maka perkataan yang timbul dari mulut kita adalah perkataan yang baik. Kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kemudian di Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 itu menceritakan tentang lidah, kekuatan dari sebuah lidah. Lidah ini nanti kalau Anda baca ayat 1 sampai 12 itu dikatakan bahwa lidah ini benda yang kecil tetapi bisa mengendalikan seluruh tubuh, memiliki kekuatan yang besar. Banyak orang yang menderita akibat lidah yang tidak terkendali. Bahkan Alkitab juga menjelaskan lidah itu seperti binatang buas yang sulit untuk dijinakkan. Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi Alkitab pun sudah menyatakan kalau orang yang bisa memelihara mulut dan lidahnya, dia memelihara diri dari kesukaran. Nah, di dalam sebuah hubungan, komunikasi adalah hal yang sangat penting. Bagaimana kita bisa berkomunikasi itu akan menentukan kualitas hubungan kita. Jadi tidak hanya kepada pasangan, tapi juga hubungan dengan anak, sahabat, dengan kerabat kita, dan lain-lain. Jadi komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk bisa menjaga keharmonisan sebuah hubungan. Nah, meski banyak orang yang tahu tentang hal ini, yang tahu tentang pentingnya komunikasi ini, tetapi masalah komunikasi tetap menjadi salah satu faktor retaknya hubungan pertemanan, hubungan dalam keluarga, dengan pasangan. Kalau komunikasi tidak bisa dijalankan dengan baik, kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka itu bisa menimbulkan masalah. Bisa berakhir dengan salah paham. Padahal kita memiliki niat yang baik, tetapi kalau kita mengomunikasikannya dengan kurang baik, dengan intonasi yang salah, itu bisa menimbulkan salah paham. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah komunikasi yang sehat? Yang pertama, tentu saja keterbukaan. Kita tahu
dalam mengawali sebuah hubungan itu ada kata kepedulian. Jadi saat kita peduli, itu yang mengawali sebuah hubungan. Dan sedangkan kalau kita mau memperdalam hubungan itu, pasti akan diperlukan keterbukaan. Jadi biasanya yang mengawali sebuah hubungan adalah kesamaan dan rasa peduli. Kita peduli dengan orang lain, kita akan berkomunikasi dengan dia, dan itu yang akan mengawali sebuah hubungan. Namun hal itu tidak cukup untuk mengembangkan hubungan tersebut. Agar hubungan bisa lebih dalam, diperlukan kejujuran dan komunikasi yang terbuka atau keterbukaan. Nah, kalau di dalam sebuah hubungan itu ada rahasia, itu yang akan menjadi sebuah tembok yang menghalangi satu sama lain. Tembok yang menghalangi keterbukaan di dalam hubungan. Keterbukaan itu seperti menghancurkan tembok yang memisahkan tersebut. Jadi kalau kita terbuka dengan kerabat kita, dengan sahabat kita, dengan pasangan kita, maka itu yang bisa memperdalam hubungan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kejujuran. Fondasi dari sebuah kepercayaan adalah kejujuran dan berkata apa adanya, sehingga tidak ada kecurigaan. Jadi kita berusaha jangan berbohong baik kepada anak, kepada pasangan kita, atau pasangan yang seharusnya itu menjadi orang yang terdekat bagi kita, tempat kita paling nyaman untuk bercerita, mengungkapkan perasaan-perasaan kita. Jadi sebisa mungkin di dalam sebuah hubungan harus memelihara kejujuran. Jadi kalau kejujuran itu ditanamkan di dalam hubungan tersebut, maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecurigaan. Seperti tidak ada tembok lagi yang memisahkan. Karena kita saling jujur, saling terbuka. Nah, dan yang ketiga, untuk bisa membangun sebuah komunikasi yang sehat diperlukan kedewasaan. Mungkin kita pernah mendengar cerita dari luar negeri. Jadi ada sebuah rekaman video CCTV. Jadi ada seorang anak remaja yang bunuh diri tidak lama setelah orang tuanya memarahinya di muka umum. Sangat terlihat miris gitu ya. Jadi dia bunuh diri setelah orang tuanya memarahinya di muka umum. Jadi meski nggak terdengar bagaimana orang tuanya itu memarahinya, namun anak tersebut sangat terluka dan secara impulsif memutuskan untuk melompat terjun dari gedung lantai 5 sekolahnya. Jadi itu benar-benar sangat miris sekali bagaimana seorang anak yang tersakiti dengan perkataan dari orang tuanya, ini dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi selain kejujuran dan keterbukaan, kita juga perlu bijak dalam menentukan waktu yang tepat untuk berbicara dan memilih kata-kata yang tepat. Jadi perlu kedewasaan untuk dapat berkomunikasi dengan baik tanpa menyerang atau menyakiti perasaan orang lain. Perlu kedewasaan untuk kita tidak menuntut, kita mendengarkan orang itu dengan baik, baik kepada anak kita, pasangan kita, saudara kita. Kita boleh marah tetapi jangan sampai emosi itu menguasai kita. Sehingga kalau emosi menguasai kita, maka kata-kata yang kita keluarkan pasti kata-kata yang menyakitkan. Nah, perlu kedewasaan juga untuk kita belajar mendengarkan dan tidak memotong orang lain saat berbicara. Nah, juga perlu ditanamkan apa itu kata-kata minta maaf. Jadi kata-kata minta maaf dalam sebuah hubungan juga turut melanggengkan hubungan tersebut. Nah, komunikasi ini bukan hanya tentang kata-kata, tetapi perlu melibatkan sikap dan perilaku kita. Jadi sebagaimana kita tahu tadi, kalau kata-kata kita harus disampaikan dengan intonasi yang tepat, dengan nada yang tepat agar tidak menimbulkan salah paham. Hal ini juga lebih mudah dilakukan apabila kita selalu berusaha hidup menjauhi kejahatan.
Jadi kita dalam kita berkomunikasi, sikap dan perilaku kita itu juga menunjukkan kalau kita memiliki niat baik untuk berkomunikasi. Nah, Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 10, siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dengan kata lain, komunikasi yang baik adalah kunci jika kita mau menikmati hidup dan menikmati hari-hari yang baik. Nah, lebih lanjut lagi, Rasul Petrus juga mengatakan bahwa kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian, dan bahkan berusaha mendapatkannya. Nah, jadi firman Tuhan juga mendorong kita untuk kita mencari perdamaian. Kita berusaha berkomunikasi yang baik dengan orang lain, menjadi komunikator yang handal, yang menjaga lidah kita, sehingga kita tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan bagi orang lain. Nah, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita menjaga, mengendalikan lidah kita, agar kata-kata yang keluar dari dalam diri kita itu kata-kata yang memberkati orang lain, bukan kata-kata yang menyakitkan bagi orang lain. Jadi mungkin kita hanya mengeluarkan 1-2 kata saja, dan bahkan beberapa menit kemudian kita lupa. Tetapi bagi orang lain, kata-kata kita itu bisa menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan, bahkan mereka bisa ingat itu sampai bertahun-tahun. Jadi marilah kita bijak dalam memilih kata-kata yang akan kita keluarkan. Kita bijak dalam mengendalikan emosi kita, agar kata-kata yang kita keluarkan tidak menyakitkan orang lain. Karena kita harus belajar dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita menjaga hati kita tetap bersih, sehingga kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, yang menguatkan, memberkati orang lain, dan bukan menyakiti orang lain. Nah, di dalam Yakobus 3 ayat 2 dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi mari kita belajar untuk kita mengendalikan lidah kita, mengendalikan perkataan kita, agar perkataan yang kita ucapkan itu perkataan yang memberkati, yang menguatkan orang lain, sehingga kita bisa jadi terang dimanapun kita berada, dan orang-orang bisa diberkati melalui perkataan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami, untuk kami bisa menjaga kata-kata kami menjaga lidah kami, sehingga kami hanya mengeluarkan kata-kata yang memberkati orang lain, dan kami tidak menyakiti orang lain, Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun kami tidak mampu sendiri, kami perlu tuntunan Roh Kudus-Mu untuk mengendalikan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau yang berkati setiap orang yang mengikuti ibadah pagi pada hari ini, membuat apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Memberikan kesehatan yang terbaik, Kau menjagai dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sangat bersyukur punya Engkau Allah yang sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.